Perkenalkan, nama saya Fani Monika. Saya kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tugas sektor bangunan hijau, yaitu yang berkaitan dengan Stupadu 3, yaitu tentang pembangunan SMK yang bertema green building. Pada bangunan ini, konsep bangunan yang saya pilih yaitu berdasarkan penerapan green building, yang dimana sistem yang dipilih yaitu tepat guna lahan, konversi air, hemat energi, penggunaan material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, building environment management. Bentuk bangunan dipengaruhi oleh arah matahari dan berbagai bentuk fungsi yang telah dilakukan, di mana bangunan tersebut juga dipisah-pisah dari masa satu ke masa satunya lain. Yang pertama yaitu penerapan di bangunan kesesuaian arah matahari, di mana ruangan tersebut dibagi menjadi 7 gedung, di mana gedung A pengelola, gedung B yaitu bagian perpustakaan, aula dan lain-lain, gedung C yaitu teori, gedung D laboratorium, gedung E bengkel, genset dan lain-lain, gedung F kantin, gedung G musiola. Gedung ini dibagi berdasarkan fungsinya masing-masing, di mana pada area secara khusus pada area ruang teori, gedung teori, yaitu lebih difokuskan untuk bentuk bangunan yang miring itu karena berdasarkan arah matahari yang menghadap utara ke selatan, dimana biar mempermudahkan untuk mengarah bukaan agar matahari yang masuk bisa secara tidak langsung mengenai bangunan tersebut. Yang selanjutnya yaitu penerapan di bangunan kesesuaian tepat guna lahan, di mana set yang saya pilih ini merupakan set di area pendidikan, yang mana sebelumnya set ini merupakan bekas SMK 3 di Pontianak. Pada set ini transportasi juga sangat memadai, akses untuk transportasi memadai. Terus adanya area trotoar di area set, baik di dekat jalan umum untuk mempermudah akses pejalan kaki. Dan untuk lahan parkir diatur sedemikian seperti yang ada tertera di gambar, arah masuk, arah keluar seperti yang ada di gambar tersebut, dan vegetasi atau kolam yang ada di depan itu sebagai area resapan, di mana terutama untuk vegetasi yaitu sebagai penyejuk, penyaring polusi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penerapan di bangunan berhubungan dengan energi. Yang pertama yaitu pemanfaatan energi cahaya matahari, di mana pemanfaatan cahaya matahari ini yaitu menggunakan panel surya. Panel surya tersebut menghasilkan listrik, dan di mana listrik yang dihasilkan dari panel surya tersebut digunakan secara khusus untuk ruang teori, dikarenakan ruang teori tersebut hanya membutuhkan penerangan saja, dan panel surya tersebut diletakkan di atas atap untuk mendapat cahaya matahari dengan maksimal, dan melalui sinar matahari juga adanya pengoptimalan bukaan agar bisa mendapat pencahayaan alami di siang hari. Selanjutnya penerapan di bangunan konveksi air. Pada konveksi air ini, saya lebih mengutamakan pemanfaatan air hujan, di mana air hujan tersebut ditampung dan disalurkan ke gedung-gedung. Proses penampungan ini yaitu dari atap yang disalurkan, dijadikan satu, diposisikan ke tempat penampungan. Seperti yang saya telah beri tanda bahwa posisi tempat tampungan air seperti yang ada di gambar di samping. Dan untuk pembuangan air kotor langsung disalurkan ke drainase di sekeliling bangunan dan akan disalurkan ke drainase utama. Dan pada kolam depan bangunan digunakan penampungan air hujan di lahan biar adanya resapan. Penerapan di bangunan penggunaan material dan kesehatan kenyamanan dalam ruangan. Pada pemilihan material ini lebih mengutamakan pemilihan material yang ramah lingkungan seperti kayu, dan di sini saya juga menggunakan warna yang tidak menyerap panas dan mudah
Dan untuk materialnya lebih mudah untuk dicari dan tidak beracun, seperti materi-materi yang mudah didapatkan di area Pontianak khusus, yaitu baja ringan, semen dan lain-lain sebagainya. Dimana di sini penutup atap menggunakan sang metal, rangka atap menggunakan baja ringan dan warna lebih kalem dan lembut. Untuk bagian itu saya menggunakan ACP laser cutting sebagai estetika dan lubang angin. Pagar untuk sekolahan yang di lantai 2 dan 3 yaitu menggunakan bahan baja ringan. Untuk pencahayaan dalam ruangan akan merata masuk karena cahaya yang masuk dari luar akan dipantulkan melalui sun shading, sehingga pencahayaan akan merata masuk ke dalam ruangan. Adanya vegetasi sebagai penyaring udara polusi dari luar, agar udara-udara tersebut dapat menyangkut melalui vegetasi tersebut. Penerapan di bangunan yang berhubungan dengan building environment management. Di sini saya memilih untuk penempatan sampah, di mana tempat sampah ini akan dibagi menjadi 2, yaitu sampah basah dan sampah kering, di mana setiap gedung atau di setiap taman area lingkungan yang membutuhkan tempat sampah akan diletakkan tempat sampah dengan 2 jenis tersebut. Dan melalui ini tersebut pada denah saya sudah menandai tempat-tempat sampah yang akan diberikan tempat sampah, dan sampah tersebut, proses penyaluran sampah tersebut akan dibedakan melalui klasifikasi, dijadikan satu dan dibuang secara keseluruhan melalui pembuangan sampah yang umum. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan tentang arsitektur bangunan hijau, di mana pada penerapan yang saya terapkan di desain bangunan SMK untuk tugas Tupadu 3. Jika dalam saya menjelaskan ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.